Karakter masyarakat Indonesia dalam hal investasi termasuk unik karena kita cenderung ikut-ikutan tren yang sedang hangat. Tanpa bekal yang cukup, mereka langsung saja memasuki dunia bisnis keuangan. Namun, jika ingin ikut-ikutan, pilihlah perusahaan yang sudah terbukti dan mau mengedukasi Anda. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat klip yang berikut ini. Berita-berita miring seputar penipuan bermodus sebagai pialang investasi semakin marak saja di tanah air. Usut punya usut, kasus ini berawal dari perusahaan-perusahaan fiktif yang menawarkan jasa sebagai pialang di investasi berjangka. Memang tawaran mereka sangatlah persuasif dengan iming-iming keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun berbeda dengan pialang profesional yang satu ini, PT Monex Investindo Futures telah berdiri sejak tahun 2000 dan saat ini merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbesar di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka termasuk forex, indeks saham, komoditi, dan CFD dengan spread dan biaya yang sangat kompetitif. PT Monex Investindo Futures beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan Bapepti, merupakan perusahaan yang telah diakui dan berikan penghargaan baik dari sisi kepatuhan terhadap hukum maupun kinerja keuangan. Bukti pada tahun 2013, Monex pun mendapat penghargaan pialang berjangka terbaik versi majalah Investor. Penghargaan ini merupakan prestasi terbaik menyusul dua penghargaan serupa dari tahun sebelumnya yang diraih pada tahun 2011 dan 2012. Pada kategori volume lot transaksi, Monex untuk kesekian kalinya menduduki peringkat teratas untuk transaksi produk mata uang dan emas di Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI. Tentu Anda penasaran akan sepak terjang dan layanan yang ditawarkan? Mari langsung saja kita sambut Vice Presidennya di studio, hanya di BizBrief. Ya pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Hari ini kita akan membahas peran pialang bursa berjangka. Selamat sore Pak Hendra. Sore Mas. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Luar biasa. Luar Terima biasa. kasih nih Pak sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak tentunya. Ya. Nah, mungkin bisa share sedikit nih Pak untuk para pemirsa di rumah. Bursa berjangka tentunya mungkin nggak semua orang ngerti nih artinya bursa berjangka. Nah, mungkin background pendidikan Bapak untuk masuk industri ini bisa di-sharing sedikit kalau kita flashback. Oke, background saya sarjana ekonomi di salah satu kampus swasta di Indonesia. Tidak ada yang spesial untuk masuk ke industri berjangka. Yang penting Anda punya kemauan, mau usaha lebih keras dan percaya diri, sudah cukup modal yang cukup untuk masuk ke industri berjangka. Jadi nggak perlu pendidikan khusus. Nggak perlu pendidikan Nggak khusus. Nggak perlu harus mungkin bergaul baik dengan angka-angka tentunya. Oh nggak perlu. Karena perlu. itu semuanya learning by doing. Wow. Semakin Anda sering melihat market, semakin Anda sering mengedukasi, semakin Anda belajar, maka semakin expert Anda di bidang angka nantinya. Oke. Iya. Jadi intinya adalah learning by doing ya Pak? Ya. Nah kalau tadi Bapak bilang percaya diri atau pede. Kenapa harus pede nih Pak? Harus pede Pak. Karena kita mau jual apapun, kita harus pede. Ketika kita misalnya contoh mau jual gelas ini misalnya, Bapak harus pede kalau gelas ini memang berfungsi dengan baik. Sehingga Bapak bisa menjualnya dengan sangat-sangat confidence. Nah kalau Bapak nggak pede, bagaimana Bapak mau menjual? Menjual diri sendiri saja Bapak nggak pede. Betul sekali, berarti harus dimulai dari diri sendiri ya Pak? Iya. Nah sebelumnya Pak berkarir mungkin apakah selalu di financial industry ataupun pernah di industri lain? Saya kebetulan memang di financial industry. Apakah itu memang menjadi passion Anda Pak setelah mungkin dari tadi selama kurang lebih 10 tahun Bapak berkarir di sini? Iya, enggak. Sebetulnya saya passionnya adalah di dunia penjualan, basicnya. Marketing. Iya, sebelumnya saya pernah di salah satu bank swasta menjadi salesman penjual kartu kredit awalnya. Sebelum mengikuti jejak ke financial institution ini. Gitu. Tapi ternyata di industri ini, wah luar biasa sekali. Potensinya bagus, upgrade dirinya luar biasa, mengetahui market yang selama ini kita nggak pernah belajar di kampus. Ternyata di kampus itu masih sedikit sekali. Betul. Kita dapatnya lebih banyak di dunia pekerjaan yang real. Kembali lagi tadi Bapak bilang learning by doing tentunya. Iya. Nanti kita akan bahas tentunya manajemen risiko ataupun risk management dan juga mengenai konsep hedging Pak di segmen selanjutnya. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali saat lagi.
Pemirsa, kembali di Bisbrief bersama saya William Su, pembicaraan mengenai peran pialang bursa berjangka dengan narasumber saya Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Oke nih Pak, sebelum kita masuk ke dalam risk management, tentunya saya yakin pemirsa di rumah ingin tahu Bapak Hendra Novianto itu kalau dideskripsikan dalam 2 kata, kira-kira adalah apa nih Pak? Simple dan murah senyum. Simple dan murah senyum. Oke, kenapa simple nih Pak? Ini menarik. Saya orang nggak mau ribet. Saya pengen segala sesuatu itu simple. Karena kalau memang yang sesuatu susah itu bisa dibikin simpel, kenapa harus dipersulit? Betul sekali. Jadi simpel-simpel aja gitu ya Pak. Apakah itu dapat tergambar juga Pak dalam filosofi Anda berbisnis? Oh iya, tentu. Dalam berbisnis kita harus cari juga yang simpel. Simpel maksudnya adalah kita mudah untuk mempelajari bisnisnya. Kalau kita sulit mempelajari bisnisnya, maka bisnis itu nggak simpel. Buat saya pribadi ini beda-beda setiap orang persepsinya. Yang kedua, dari sisi resiko. Resikonya pun juga simpel untuk dipelajari. Nah itu. Oke, apakah menurut Bapak tentunya bursa berjangka itu resikonya simpel Pak? Sebetulnya simpel. Selama Anda mengerti apa yang menjadi produk unggulannya. Contoh misalnya, profil resiko Anda apa termasuknya? Konservatif, moderat, atau bahkan agresif. Kalau memang konservatif, ketika Anda diedukasi dengan baik dan benar, Anda bisa memilih produk apa yang sesuai dengan profil risiko Anda. Oke, jadi ada produk-produknya gitu ya Pak? Iya. Yang tergantung dengan mungkin profil resiko-resikonya dari kita. Betul. Nah, pengelolaan resiko nih Pak, berhubungan ketat tentunya dengan bursa berjangka, risk management. Dalam dunia bisnis itu selalu terjadi fluktuasi. Oh iya, nah, pasti. Fluktuasi ataupun ketidakpastian, bagaimana sih cara memanage risk ini Pak? Manage risk. Dalam manage risk itu banyak sebetulnya, banyak cara. Salah satunya misalnya kita ambil contoh 3 cara saja. Yang pertama biasanya dilakukan oleh para pelaku adalah hedging. Hedging? Iya, hedging itu lindung nilai. Di mana seorang petani misalnya ketika dia mulai panen atau mulai menanam, dia tidak tahu kira-kira kapan harga yang akan datang, dia bisa hedging di bursa berjangka. Karena si petani tidak tahu apakah ketika panen, apakah banyak yang akan beli, atau apakah tidak ada hama, kondisi itu tidak ada yang mengetahuinya. Nah, untuk melindungi harganya, dia melakukan hedging di bursa berjangka. Itu contoh kalau dari komoditi primer. Kalau dari yang lain juga sebagai, di industri kita itu sebagai diversifikasi investasi. Mungkin selama ini orang mengenal hanya saham, deposito ya, tapi ada satu lagi bisnis di Indonesia yaitu bisnis berjangka. Atau yang disebut dengan futures ya Pak? Iya, jadi untuk diversifikasi sebetulnya. Contoh misalnya deposito mungkin lama, saham bisa medium bisa short. Nah di bisnis kita juga bisa medium, bisa short, bisa long. Bisa juga Pak? Fleksibel banget di industri kita. Wow. Nah itu yang nyebabin kenapa menjadi diversifikasi investasi. Yang ketiga, kita bisa menganalisa seberapa besar risiko yang akan kita hadapi. Contoh misalnya kita kalahnya berapa persen dari nilai investasi kita. Itu kita harus pelajari sekali. Seperti yang George Soros pernah sampaikan, nggak masalah Anda itu benar atau salah. Yang penting ketika Anda benar, Anda menang berapa. Ketika Anda kalah berapa. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah penting menang atau kalahnya dulu. Benar atau salahnya dulu, nggak usah peduli. Yang penting berapanya itu ya? Iya, berapanya dulu. Oke. Nah, saya yakin tentunya bursa berjangka ini kan boleh dibilang belum tentu semua orang mengerti nih Pak tentunya konsepnya. Apakah kalau kita lihat trader-trader di Indonesia sekarang sudah banyak mungkin masuk ke dalam bursa berjangka atau futures? Kalau kita bicara trader, saat ini peningkatan jumlah nasabah yang masuk ke industri kita itu sedikit demi sedikit meningkat. Kenapa? Karena sekarang industri kita itu sudah mulai masif secara edukasi. Karena dari pemerintah sendiri, dari Bapepti itu sudah betul-betul mengedepankan masalah edukasi. Jadi edukasi. Dan beberapa peraturan pun sudah diperketat oleh regulator kita. Sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semakin kecil. Jadi kenapa akhirnya industri kita semakin baik hari demi hari, bulan demi bulan. Ditambah lagi sekarang kita sudah bisa melakukannya secara online. Secara online. Registrasi online, pendaftaran online, bahkan untuk menjadi nasabah pun nggak harus ketemu, bisa online. Bisa online juga, oke. Jadi tadi Bapak ada mention sedikit mengenai tentunya Bapepti. Ya. Nah, apakah berarti pada saat sekarang peraturan ataupun undang-undang tentang futures ataupun bursa komoditi dan berjangka sudah jelas? Sudah jelas. Atau apa yang ada yang harus diimprove Pak? Beberapa pasal memang harus diimprove, tapi saat ini sudah sangat jelas, bahkan sudah sangat ketat membatasi segala macam tindak penipuan. Tindak penipuan sudah? Iya, sudah dibatasi oleh undang-undang. Oke.
jika kita bandingkan nih Pak dengan negara tetangga tentunya, apakah bursa kita khususnya bursa berjangka itu sudah cukup mature atau boleh dibilang cukup dewasa? Kalau bicara tetangga terdekat ya, kita contoh Malaysia dan Singapura. Betul. Nah, kita sedikit tertinggal. Sedikit tertinggal, kenapa Pak? Tertinggal. Karena pemerintah kita belum terlalu fokus di komoditi primer kita. Tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita jauh lebih baik dibandingin negara tetangga kita. Jadi potensi untuk lebih bagus dibanding negara tetangga sangat terbuka lebar di Indonesia. Apalagi menjelang nanti ASEAN, pasar bebas ASEAN 2015. Itu sudah pasti membuat kondisi market kita lebih baik. Oke, jadi menurut Bapak sendiri, apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam mensupport ini tentunya? Yang pasti lebih fokus ke komoditi primer, ke industri kita lebih fokus, lebih diatur undang-undangnya untuk mempermudah nasabah masuk ke kita. Seperti itu sih sebetulnya. Oke, mengatur komoditi primer. Tambah merapikan beberapa pialang-pialang asing yang memang saat ini begitu masif di Indonesia yang tidak berizin. Tidak berizin, Mbak? Wow, berarti harus ada UUD tentang itu sendiri? Sudah ada sebetulnya, sudah ada. Cuman karena medianya itu online, terkadang agak sulit mencari keberadaan mereka. Oke, jadi sulit untuk mengontrolnya ya Pak? Iya. Nah, kalau tadi dari perbincangan kita nih Pak, diketahui bahwa beberapa komoditas itu sifatnya seasonal, musiman kata Bapak. Musiman. Nah, mungkin artinya musiman bisa di-share sedikit untuk para pemirsa? Musiman maksudnya begini, di Indonesia itu kan ada beberapa produk kayak kakao, karet, bahkan emas. Nah, seperti kakao itu sendiri, itu ada waktu-waktunya, kapan dia harus tanam, kapan dia musim panen, itu masih seasonal seperti itu. Oke. Jadi, nah ketika panen itu saatnya menjual. Nah, pertanyaannya adalah apakah bayarnya itu banyak? Dan apakah ketika mau dijual, angkanya sesuai dengan yang petani inginkan? Atau jangan-jangan lebih rendah daripada modal petani? Betul. Nah, itulah yang menyebabkan banyak petani-petani akhirnya rugi. Nah, tujuan industri kita itu adalah menghedging, sehingga petani terhindar dari resiko seperti itu. Gagal panen pun juga kan tuh resikonya petani juga. Betul. Jadi mungkin para petani-petani di Indonesia harus belajar ya Pak konsep Harusnya, hedging komoditi primer harusnya belajar. Harusnya belajar. Iya. Oke, nanti kita akan bicara mengenai Monex lebih dalam lagi nih Pak tentunya Iya. di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan BizBrief. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan dengan Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Namun sebelumnya mari kita saksikan klip yang berikut ini. Monex Invest in the Futures, your number one financial partner. Dengan bangga mempersembahkan Monex Mobile Trader. Aplikasi online mobile trading untuk BlackBerry, Android, dan iPhone. You can trade anytime, anywhere. Silakan download aplikasi via mobile phone di m.mfx.com. Silakan pilih jenis smartphone Anda. Silakan masukkan nama dan alamat email Anda. Download link akan segera dikirim ke email Anda. Fitur online trading. Anda bisa melihat kuotasi harga secara real time. Melakukan transaksi jual dan beli, memodifikasi order, melihat sejarah dan portofolio transaksi Anda. Ya pemirsa, itu tadi video klip mengenai mobile application dari Monex. Oke nih Pak Hendra, kalau kita lihat klipnya tadi menarik sekali tentunya mobile application. Nah sebelumnya kalau kita flashback sedikit, seperti apa sih Pak history online trading di Indonesia? Oke, Indonesia itu dulu di industri kita ya, kita fokus di industri berjangka saja. Awalnya kita melakukannya dengan phone trading sebelum Phone trading? ya sebelum kita melakukannya dengan online. Nah semenjak 2004 itu sistem perdagangan alternatif mulai
berlakukan secara masif, di mana masing-masing pialang wajib online trading. Oke. Iya. Wajib online trading. Wajib, sudah wajib. Nah, keunggulannya tentunya dibandingkan dengan phone trading adalah apa? Oh, pasti keunggulannya banyak ya. Yang pertama itu bisa trading di mana saja, selama terkoneksi dengan internet. Betul. Jadi di garis bawahi di mana saja selama terkoneksi dengan internet. Yang kedua, dia bisa melakukannya saat kondisi apapun. Di sela-sela meeting, sela-sela makan siang, bahkan di sela-sela lampu merah mungkin. Betul. Atau lagi ngumpul sama teman bisa dilakukan karena online. Betul. Yang ketiga bisa di mana saja. Berarti flow information pun lancar begitu ya, Pak? Yang paling penting adalah segala informasinya langsung transparan dan cepat sampai ke klien. Langsung transparan dan cepat. Nah, kalau kita lihat video yang tadi nih, Pak, Monex mobile application. Seperti apa sih, Pak? Apakah ini user friendly untuk dipakai member-member Monex-nya ataupun mungkin cukup rumit? Oh enggak, semua yang ada di mobile aplikasi kita itu semuanya simple user. Jadi bahkan juga ada panduan tutorialnya. Wow. Dan juga ada video tutorialnya juga. Jika Anda buka www.mifx.com itu Anda bisa lihat tutorial-tutorial cara menggunakan MetaTrader dan gadget kita. Oke, untuk persentase dari member Monex-nya sendiri, Pak, pada trader-tradernya, apakah kebanyakan dari mereka sudah memakai Monex mobile apps? Sudah. Sekarang sudah hampir 50-50. Sudah hampir 50-50. Wow, berarti 50-nya lagi itu kira-kira kenapa? Masih menggunakan laptop. Masih menggunakan laptop. Oke. Karena walau bagaimanapun Indonesia masih senang dengan Windows, menggunakan laptop. Walaupun di kota-kota besar mungkin persentase yang Android, yang iPhone sudah sedikit meningkat karena lebih simpel, lebih bisa dibawa kemana saja dibandingin laptop yang lebih besar. Tentunya. Nah, untuk mobile app sendiri, Pak, apakah itu dapat diakses oleh semua mobile phone? Bisa. Semua operating system. Ya. Tentunya memudahkan sekali untuk para tradernya ya, Pak. Betul. Nah, kalau kita tilik balik nih, Pak, untuk Monex sendiri tentunya, boleh nggak diceritain nih, Pak, kapan kira-kira Monex berdiri? Mungkin untuk pemirsa di rumah sharing information aja. Monex berdiri tahun 2000. Awalnya kita semua industri ini awalnya menjual produk multilateral. Setelah itu Monex berkembang sampai dengan hari ini, dan so far kita 5 tahun terakhir selalu menduduki peringkat pertama dari sisi volume transaksi. Dari sisi volume transaksi. Iya. Nah, kalau tadi Bapak bilang transaksi multilateral. Iya. Apakah itu, Pak? Multilateral itu transaksi yang dilakukan oleh banyak pihak dan banyak pelakunya. Ada petani, ada spekulan, ada ada tengkulak. Jadi semua pelakunya banyak. Dimana pada akhir sesi nanti itu ada penyerahan fisik. Itu paling penting dari sisi multilateral. Dari sisi multilateral. Ya, ada penyerahan fisiknya. Dari tahun 2000, Pak, apakah layanan Monex sudah ada perubahan, dan jika ada, layanan utama Monex sekarang adalah apa, Pak? Monex dari tahun ke tahun selalu mengupgrade diri, baik dari sisi company, SDM maupun sistem kita. Kita sudah beberapa kali mengupgrade sistem, beberapa kali mengupgrade aplikasi, termasuk hari ini kita sudah tambah lagi salah satu program yang paling baru di kita itu adalah Monex MTE Edukasi. Apa tuh, Pak? MTE Edukasi itu di mana nanti nasabah atau siapapun yang calon nasabah itu bisa melihat tutorial Meta, bisa melihat edukasi dari mulai beginner sampai advance videonya, bisa ada social trading, ada e-book, dan ada strategi-strategi dari beginner sampai advance. Wow. Bisa dilihat dan di-download. Saya yakin ini salah satu perusahaan, Monex adalah salah satu perusahaan pialang yang pertama mempionirkan ini, saya yakin. Iya, dan tambah satu lagi, di Monex juga Anda berbisnis sekaligus beramal. Sekaligus beramal? Iya, kita ada program namanya CSR. Itu per lotnya Rp1.000 disumbangkan untuk kepentingan edukasi tentunya. Wow, pendidikan. very well. Nah, untuk produknya sendiri nih, Pak, apa saja sih yang tentunya diperdagangkan di dalam Monex sendiri? Produk di kita ada multilateral, ada bilateral, ada dua. Semua yang ada di industri berjangka kita jual. Semua yang ada di industri berjangka? Iya. Tentunya yang sedang hot sekarang ini untuk pasar Indonesia apa sih, Pak? Yang hot pasti saat ini emas. Saat ini emas? Iya. Oke. Kira-kira kenapa tuh, Pak, emas? Emas, karena ya seperti yang kita tahu semua, emas itu merupakan suatu investasi dari zaman nenek moyang kita. Ya kan? Sampai hari ini juga semua orang menyukai emas. Siapa tidak suka emas? Semua orang suka emas. Betul, saya juga suka emas, Pak. Iya. Nah, yang pertama, yang kedua, emas itu merupakan investasi yang biasanya setiap tahun selalu naik. Jarang sekali emas, hampir sangat jarang emas setiap tahun itu turun. Setahun ya, kita bicara jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin ada yang naik, ada yang turun. Gitu. Jadi secara grafik dalam setahun itu trennya selalu naik. Iya. Yang ketiga, emas itu likuiditasnya tinggi sekali.
Likuiditasnya tinggi karena semakin banyak pelaku-pelaku yang trading emas, jadi likuiditasnya sangat tinggi. Likuiditasnya sangat tinggi. Itu paling penting soalnya. Makanya itu kita kalau nggak liquid susah biasanya marketnya. Tentunya. Nah, Monex Investor Club nih Pak, diketahui juga ada Monex Investor Club. Ya. Apakah itu Pak? Monex Investor Club itu adalah acara rutin tahunan Monex, di mana Monex mengundang semua nasabah untuk hadir dalam suatu forum nasabah Monex, di mana mengundang pembicara-pembicara asing ataupun lokal yang sangat berkompeten di bidangnya. Di situ diajarkan mengenai teknik, bahkan isu-isu terbaru mengenai market di next year yang akan datang. Gitu. Jadi semua nasabah bisa melihat dan mempelajari karakter market yang akan datang dari para pelaku dan para master-master di industrinya. Master-master di industrinya. Apakah ini hanya untuk tentunya nasabah saja ataupun boleh khusus untuk nasabah? Khusus untuk nasabah. Namanya Monex Investor Club. Jadi klub untuk para investornya Monex. Oke, tentunya pasti banyak member-membernya. Puas ya Pak di sini karena diberikan tutorial, mungkin edukasi untuk pasar ke depannya. Iya, karena memang di industri kita edukasi harus nomor satu. Dari pemerintah, dari Bapepti sendiri juga tolong kedepankan mengenai edukasi. Makanya Monex dalam hal ini serius sekali untuk masalah edukasi. Di setiap cabang Monex itu ada edukasi setiap minggu. Di setiap cabang, Mbak? Iya, yang bisa datangin oleh semua nasabah atau calon nasabah, free. Dari mulai basic sampai dengan advance. Wow. Gitu. Jadi di seluruh cabang Monex di Indonesia Anda silahkan datang, tanya, mau belajar dong industri ini. Dari nol diajarin. Pasti diajarin. Pasti diajarin. For free. For free. Oke. Nanti kita akan masuk lagi Pak, tentunya dalam Monex, tentunya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di tempat Anda. Bagian yang baru bergabung, Anda menyaksikan Bizbrief dengan pembahasan mengenai peran pialang bursa berjangka. Bersama saya William Su dan narasumber di studio Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Namun sebelumnya mari kita saksikan klip yang berikut ini. Meski ekspor minyak sawit mentah dari Mei hingga Juni 2014 mengalami peningkatan sebesar 5%, namun realisasi ekspor sepanjang semester pertama 2014 justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, salah satu pemicu utama penurunan ekspor adalah melemahnya permintaan dari India hingga 37%. Selama ini India utama CPO yang telah menaikkan tarif impor produk turunan minyak sawit. Akibatnya produk impor menjadi tidak kompetitif dibandingkan produk turunan dari dalam negeri. Padahal pada semester pertama tahun 2013 yang lalu, permintaan India mencapai 3,39 juta ton. Dan pada semester pertama tahun 2014 ini menurun 37% menjadi 2,12 juta ton. Selain itu, Gapki mengaku bahwa produsen juga dibebani berbagai pungutan, peraturan daerah yang bermasalah dan infrastruktur yang masih buruk. Akibatnya realisasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil pada semester pertama 2014 sebesar 9,8 juta ton atau turun sebesar 7,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,6 juta ton. Jakarta, Tim Liputan, MNC Business. Ya pemirsa, itu tadi video klip mengenai ekspor minyak sawit. Nah Pak Hendra, kalau kita melihat klip yang tadi mengenai CPO crude palm oil ataupun minyak sawit yang diekspor, boleh dibilang sekarang kita mengalami penurunan ataupun penjatuhan harga dari CPO sendiri. Nah kenapa kira-kira pendapat Anda nih Pak? Sebetulnya untuk penurunan CPO itu banyak faktor. Banyak faktor? Ya, salah satunya adalah banyaknya sekarang menurunnya demand. Supply-nya meningkat, demand-nya sedikit. Ditambah lagi beberapa perusahaan-perusahaan besar dari asing terutama, mereka sudah punya sendiri, menanam sendiri CPO-nya di Indonesia. Mereka beli lahannya, mereka nanam sendiri sehingga mereka motong kos. Itu salah satu dari sisi faktor di petaninya. Dari sisi ekonominya, sekarang dengan isu Amerika ingin naikkan suku bunga, itu sudah cukup menekan harga CPO juga akan berpengaruh. Oke, jadi walaupun industri kita saat ini lagi bagus untuk investasi karena politik kita memilih presiden yang memang disenangi oleh market, gitu. Pada akhirnya marketnya mungkin secara market bagus, tapi secara CPO itu agak turun karena seperti yang saya bilang tadi, suplainya banyak, tapi yang belinya semakin sedikit. Oke, jadi untuk para pelakunya mungkin bisa disarankan apa nih Pak strategi yang harus dijalankan? Salah satunya itu bagi pelaku-pelaku di industri komoditi primer khususnya, nggak hanya CPO ya, komoditi primer itu kan ada beberapa, itu harus hedging di industri kita.
Pertama tujuannya, dengan hedging, dia terhindar dari risiko-risiko harga jual yang rendah. Yang kedua, dia terhindar dari risiko-risiko yang gagal panen. Yang ketiga, tentunya dia bisa didiversifikasi, karena ada banyak pilihan. Dan yang keempat, yang paling pasti adalah meramaikan industri komoditi primer di bursa berjangka. Meramaikan. Sehingga likuiditasnya semakin tinggi kan? Gitu. Oke, nah kalau tadi Bapak ada sebut kopi, itu adalah salah satu mungkin komoditas yang trennya sedang bagus juga. Kenapa nih Pak? Ya karena Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbaik. Salah satu. Jadi kedepannya mungkin tren kopi ini akan naik terus Pak? Naik dengan terbatas. Karena kopi tidak seperti emas. Komoditi itu tidak seperti komoditi primer khususnya. Tidak seperti komoditi yang non primer. Dia pergerakannya kalaupun naik dia agak sedikit lambat. Cuma bedanya untuk kopi, karena kopi kita termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Dan Indonesia pun juga banyak sekali penggemar kopi tentunya, makanya banyak warung kopi. Banyak warung kopi di mana-mana. Termasuk kopi sepeda juga sekarang banyak kan? Kopi sepeda. Itu menyebabkan harga kopi di Indonesia relatif stabil tentunya. Yang penting stabil. Kalaupun dia turun, dia tidak banyak, naik lagi. Naik lagi. Karena antara pembeli demand-nya pun banyak, tinggi. That's right. Kembali ke hukum supply and demand ya Pak. Iya. Oke. Nah kalau tadi kita udah bicara emas nih Pak. Sekarang emas ada yang fisikal dan juga non fisikal. Ya. Tren manakah yang sedang hot dan untuk kedepannya nih Pak, mungkin kira-kira gambarannya seperti apa sih mungkin 2014 dan 2015? Nah, sebetulnya untuk emas ini tergantung dari profil risiko si nasabah. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau memang Anda tipikal risiko yang konservatif, maka Anda lebih memilih fisik. Jika Anda sedikit agresif, Anda memilih yang online. Tapi bukan berarti orang yang konservatif tidak bisa trading online. Gitu. Bedanya begini. Saat ini emas trennya sedang turun. Betul. Biasanya coba perhatikan, ketika emas turun, secara fisik toko emas sepi. Jarang yang beli. Tapi ketika lagi naik kenceng, malah orang berbondong-bondong ke toko emas beli. Itu yang agak sedikit aneh ya. Harusnya kan logikanya kalau fisik beli di ketika harga rendah kan. Mungkin masih takut turun lagi kali Pak. Betul. Nah, fisik kelemahannya itu ketika harga turun, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya orang yang konservatif pun harusnya sudah belajar industri kita. Kenapa? Sehingga dia ketika harga turun pun dia bisa trading di kita. Karena di industri kita two way opportunities. Harga naik atau harga turun tetap ada peluang untuk bertransaksi. Wow. Gitu. Ada peluang, yang paling penting itu. Ada peluang. Kalau fisik belum ada peluang. Makanya kalau kita lihat toko emas lagi turun sepi, lagi kenceng rame. Di industri kita nggak peduli naik, nggak peduli turun, tetap rame. Tetap rame. Oke. Mungkin untuk pemirsa di rumah boleh nih, yang mungkin tadinya trading emas boleh kira-kira masuk ke dalam online tentunya ya Pak. Iya. Nah untuk bursa indeks nih Pak, sekarang kalau kita lihat kemarin saja Pak, IHSG sudah mencapai level tertingginya. Ya. Pendapat Anda bagaimana sih kita bisa sampai di level tersebut jika kita bandingkan tentunya pada tahun lalu 2013 sudah naik lumayan banyak. Ya, kalau kita perhatikan industri saham itu sedikit demi sedikit makin bagus. Kita bicara industri saham ya. Yang kedua, seperti yang saya katakan, sebelum pemilihan presiden sempat ada penurunan sedikit IHSG kalau kita perhatikan, karena para investor itu masih wait and see, masih takut untuk menggelontorkan uangnya besar-besaran di industri saham. Mereka play safe, mereka take profit dulu, sudah profit sehingga agak turun sedikit. Ketika yang menang electionnya adalah calon presiden yang memang disukai oleh market internasional tentunya, maka mulailah IHSG break high lagi. Bahkan potensi akhir tahun pun bisa di angka 5.500 kalau geopolitik di Indonesia masih relatif stabil. Oke, jadi angka 5.500 pun memungkinkan Pak? Mungkin akhir tahun, selama memang geopolitiknya stabil. Maksudnya dalam hal ini ketika pengangkatan presiden sampai dengan akhir tahun tidak ada masalah-masalah krusial yang signifikan, maka kemungkinan potensi itu tetap ada. Wow, berarti pertumbuhan ekonomi kita boleh dibilang sangat bagus ya Pak? Sangat bagus. Bahkan GDP kita lebih tinggi dibandingin dengan negara-negara asing, negara-negara tetangga kita, 5,2%. Tentunya. Oke, nanti kita akan bahas Monex Med nih Pak, Make a Difference, yang saya yakin program CSR dari Monex yang sangat menarik. Pemirsa di rumah harus lihat. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, kembali dalam Bizbrief bersama saya William Shu. Pembicaraan mengenai peran pialang bursa berjangka. Dengan narasumber saya Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Namun sebelum saya lanjutkan kembali, mari kita lihat klip yang berikut ini.
You trade, we give. Monexmed atau Make a Difference merupakan divisi corporate social responsibility yang menjalankan program-programnya dengan menyisihkan Rp1.000 dari setiap lot transaksi yang Anda lakukan demi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Program tersebut diwujudkan dalam renovasi dan pembangunan sekolah yang layak, beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, pemberian sarana dan prasarana sekolah, bimbingan belajar serta program sosial dan kemanusiaan lainnya, empowerment through education. Dengan memilih kami sebagai mitra bisnis, maka Anda telah berperan dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama Monexmed, kami percaya bahwa bisnis yang mengutamakan masa depan generasi muda merupakan cerminan hati sebagai manusia yang memiliki rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. A better life and education for our children. Ya pemirsa, itu tadi video klip dari Monexmed, program CSR dari Monex langsung. Oke nih Pak Hendra, kalau kita lihat video klipnya Monexmed menarik sekali. Sejak kapankah tercetus ide ini dan mungkin backgroundnya didirikan Monexmed itu adalah apa sih Pak? Oke, sebetulnya Monexmed ini didirikan sudah lama sekali. Tujuan yang pertama itu adalah kita ingin beramal. Bisnis sekaligus beramal. Bisnis sekaligus beramal. Nah, karena kita di industri kita fokusnya edukasi, maka Monexmed kita juga fokus di edukasi. Kenapa di edukasi? Karena kita percaya yang menyebabkan bangsa ini maju, faktor utamanya adalah pendidikan. Faktor utamanya adalah pendidikan? Iya, ketika pendidikan itu tinggi-tinggi, maka quality SDM-nya makin bagus. Nah, karena kita sadar akan itu, maka CSR kita fokus di pendidikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga di bidang sosial tentunya, beasiswa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, program-programnya kira-kira seperti apa sih nih Kak? Kalau boleh di-sharing nih Bapak. Contoh misalnya ada suatu sekolah yang memang sudah sangat-sangat jelek sekali, tidak layak pakai lah, itu bisa diajukan ke CSR kami, nanti ada tim yang memverifikasi, difoto, dicek sampai ke pedalaman-pedalaman juga dicek, memang layak untuk direnovasi, kita renovasi. Wow. Yang kedua, kita juga memberikan program beasiswa kepada orang-orang yang memang tidak mampu, beasiswa pendidikan. Sudah banyak sekali yang mengajukan beasiswa ke kami, lagi-lagi melalui verifikasi. Lagi-lagi harus ada verifikasinya tentunya. Ya harus tepat tujuan, karena kadang-kadang suka ada celah yang dimainkan. Jadi harus ada verifikasi dan penelitian juga dari tim kami. Yang ketiga tentunya adalah seperti ada bencana alam. Kemarin kita pernah nanam 10.000 pohon 10.000 pohon di Merapi, gitu kan. Jadi kita memang peduli bencana alam juga, peduli sosial juga, nggak cuma edukasi saja, sosial juga. Bahkan kita juga ada pemberian hadiah dan gift ketika ada pesantren Ramadan seperti kayak gitu-gitu. Oke, wow. Sistem kerjanya seperti apa sih Pak? Kalau tadi kita lihat Rp1.000 per lot, betul? Disumbangkan untuk CSR. Betul. Nah, makanya ini kita bilang ke nasabah, ini yang beda Monex dengan yang lain. Anda berbisnis sekaligus beramal. Wah. Karena ketika Anda klik satu lot, maka Rp1.000 kami sisihkan. Secara otomatis? Secara automatically menjadi sebuah kas untuk CSR. Gitu. Jadi semakin nasabah sering bertransaksi, maka semakin dia terlibat beramal kepada yang lain. Wow, tentunya saya yakin pemirsa di rumah nih, mungkin yang masih bingung untuk memilih pialang, boleh pilih Monex karena sekaligus berbisnis, sekaligus beramal juga tentunya ya Pak. Well done. Nah, kembali ke Monex nih Pak. Kita lihat di Monex ini memiliki 19 kantor cabang. Menurut saya untuk pialang itu sangat banyak. Kenapa sih Pak banyaknya cabang? Apa benefitnya? Oke, yang pasti kita ingin, yang pertama, kita ingin edukasi kita sampai ke pelosok. Karena kita sadar dan kita percaya bahwa internet kita belum sampai ke pelosok. Belum sampai ke pelosok. Oke. Nah, karena kita sadar itu, maka kita perlu mengadakan cabang di beberapa tempat. Yang kedua, kultur di Indonesia itu percaya dengan nasabah atau percaya dengan perusahaan ketika ada kantornya. Ketika ada kantornya? Iya. Nah, karena kita tahu kulturnya seperti itu, kita buka cabang di sana. Jadi bilang, oh ini toh kantornya Monex ada di kota saya gitu. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, apa gitu berarti tidak cukup Pak kalau hanya dengan representasi office mungkin di kota-kota besar saja, seperti contohnya mungkin Surabaya dan Jakarta saja? Untuk representasi office itu sangat dibatasi oleh bursa, gitu. Nah, yang berikutnya juga dengan adanya
catur cabang, maka kita bisa mengedukasi nasabah langsung di tempat. Dia bisa langsung datang, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Jadi bisa langsung datang ke kota-kota yang ada kantor Monex-nya. Silakan datang belajar secara gratis. Jadi sampai ke sana. Plus kantor cabang juga meneliti apakah di kotanya ada sekolah yang wajib kita dirikan atau kita bangun atau kita renovasi. Jadi semuanya sangat terkait. Terkait, betul. Edukasi, kepercayaan nasabah, plus amalnya juga. Amalnya juga, make a difference tadi ya Pak? Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi nih Pak tentunya di segmen selanjutnya. Mungkin mengenai personal set dari sisi Pak Hendra yang saya yakin pemirsa di rumah sudah ingin tahu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen yang menarik, tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Bisbrief di segmen yang menarik. Dan terakhir ini saya masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai peran pialang bursa berjangka bersama Bapak Hendra Novianto selaku Vice President dari Monex. Oke nih Pak Hendra tentunya. Kalau kita lihat Monex berhasil meraih penghargaan salah satunya dari majalah Investor. Kalau tadi kita lihat dari klip awal, yaitu predikatnya pialang berjangka terbaik dan teraktif. Menurut Anda, apakah Monex sudah boleh dibilang mapan untuk mendapat penghargaan tersebut? Oke. Monex memang sudah sangat layak mendapatkan penghargaan ini. Kenapa? Dari tahun ke tahun, Monex selalu mengadakan perubahan-perubahan yang signifikan. Di mana ketika pialang-pialang lain belum kepikiran akan suatu sistem, kita sudah duluan. Dan biasanya kita jadi trendsetter. Habis itu banyak follower. Nah ketika mereka mulai follow kita malah memikirkan yang lain. Sehingga jadi trendsetter lagi. Jadi saya rasa memang sudah cukup layak untuk mendapatkan itu. Apalagi edukasi Monex itu sudah sangat masif di seluruh cabang se-Indonesia. Dan ini penghargaan bukan yang pertama ya Pak, sudah 3 kali berturut-turut tentunya. Berturut-turut 3 kali. Nah, kita sambung ke dalam leadership nih Pak tentunya. Sebagai seorang Vice President, menurut Anda leadership seperti apa sih yang diharapkan dari anak-anak buah Bapak sendiri? Leadership by heart. By heart? Kenapa by heart nih Pak? Karena gini, dengan hati. Iya, kita harus bedakan antara pemimpin dan leader itu sebenarnya beda, walaupun secara harfiah itu sebetulnya sama. Kalau pemimpin itu cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, nggak pakai hati. Tapi kalau misalnya kita bekerja memimpin dengan hati, maka kita akan ada self belonging sama karyawan, antara anak buah. Nah, di Monex itu dibentuk self belonging dan corporate minded itu dibentuk di Monex. Karena dari owner kita itu kita dibuat semuanya bekerja menggunakan hati. Sehingga kekeluargaannya sangat erat di Monex. Mas kalau ke Monex itu sangat erat kekeluargaannya. Sangat erat ya? Semua orang saling mengenal, semua orang seluruh Indonesia saling kenal, saling menyapa. Bahkan ada grup BBM, ada grup yang lain gitu. Like a family lagi ya Pak? Big family, we are a big family. Oke, jadi leadership by heart itu penting sekali. Terakhir nih Pak, saya yakin sebagai individu yang sibuk seorang Vice President, tentunya harus bisa membagi work and life balance. Seperti apa sih dari Bapak sendiri? Senin sampai Jumat sudah pasti waktu saya buat office. Tapi Sabtu Minggu sudah pasti itu waktu buat family. Sesimpel itu saja. Sesimpel itu aja. Dan peran family sendiri Pak dalam karir bisnis Bapak seberapa besar sih? Sangat signifikan. Karena kita kalau sudah bekerja kan pasti ada tujuan. Dengan adanya family, itulah tujuan utama kita pada akhirnya. Sehingga family itu sangat mensupport dan mungkin menjadi momentum dan motivasi pribadi. Kalau kita perlu kerja lebih keras, lebih giat, dan lebih matang. Sehingga bisa dibawa ke rumah. Oke, dalam work-life balance Pak, apakah hobi ataupun olahraga juga penting di sini Pak? Hobi dan olahraga penting. Karena kalau kita nggak ada hobi, nggak ada olahraga, stres. Ya, kita sedikit olahraga, sedikit hobi. Nah, sport apa sih yang Bapak tentunya gemari? Kalau secara signifikan gemari saya tidak ada. Tapi kalau yang saya suka main itu bulu tangkis, badminton. Kenapa badminton nih Pak? Simpel aja, nggak terlalu capek, bisa kapan saja berhenti, mainnya juga nggak usah terlalu keras-keras gitu. Jadi simpel buat saya. Dan cederanya risikonya lebih kecil. Risiko cederanya lebih kecil. Oke, yang terakhir Pak, untuk para pemirsa di rumah nih, mungkin dan untuk para trader di rumah, kira-kira ada sepatah ataupun 2 patah kata untuk pada mereka Pak? Oke, untuk trader di rumah, pastikan Anda ketika memberi investasi, yang pertama pilih pialang yang baik dan yang terregulasi. Yang kedua, pastikan Anda mengikuti edukasinya secara lengkap. Karena ketika Anda tahu secara lengkap edukasi, maka peluang resikonya bisa diminimalisasi karena Anda mengerti akan produknya.
Yang ketiga, tradinglah sesuai dengan profil resiko Anda. Jangan over trade, jangan over confidence. Dan yang terakhir, jangan lupa berbisnis sambil beramal. Berbisnis sambil beramal, kembali lagi yang tadi ya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hendra sudah share banyak tentang bursa berjangka. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk kesetiaan Anda, kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan, dan juga business opportunity untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya. Do business with your mind and with your soul. Saksikan Biz Brief di MNC Business. We are the first business channel in Indonesia. Saya William Shu. See you. Thank you.